Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada serta pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Para pemirsa sekalian, kita sudah bahas bahwasanya umumnya orang tua, dan boleh kita katakan hampir semua orang tua mencintai anaknya. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas sangat mencintai anak-anaknya, bahkan sangat mencintai cucunya. Yang lalu telah kita singgung bagaimana doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni uhibbuh fa ahibbahu. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai dia, maka cintai dia Rasulullah. Maka cintailah dia ya Allah. Bahkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan dalam isinya, yaitu Allahumma ahibbahu wa ahibba man ahabbahu. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintai dia. Sampai seperti itu dalamnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap cucu beliau. Namun sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya kecintaan mereka itu tidak berarti menghalangi mereka untuk meluruskan anak-anaknya jika terjadi kesalahan, jika terjadi penyimpangan. Bahkan kecintaan mereka terhadap anak-anak mereka tidak menjadikan mereka terhalang untuk mendapatkan hukum. Atau bahasa kita, tidak berarti anaknya menjadi seorang yang kebal hukum. Seperti yang telah kita sebutkan, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "In kana Fatimah binta Muhammadin in kana Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha." Seandainya Fatimah anak Muhammad itu yang mencuri, maka Muhammad sendiri yang akan motong tangannya. Artinya di sini walaupun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat mencintai putri beliau, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk menghukum anaknya sendiri jika memang melanggar hukum. Dan metode seperti ini diikuti oleh para sahabat beliau seperti Umar bin Khattab yang menghukum anaknya sendiri yang bernama Abdurrahman bin Umar. Menghukum beliau sendiri yang mendera, mencambuk anaknya karena minum khamr. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi cinta bukan berarti menghalangi mereka untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Cinta tidak menghalangi mereka untuk meluruskan penyimpangan yang ada
yang terjadi atau yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Kita juga sebagai orang tua begitu. Kita sebagai orang tua yang sangat sayang kepada anak-anak kita, jangan sayang kita itu membuat kita tak tega menyuruh mereka sholat subuh, tak tega menyuruh mereka untuk belajar. Ini kasih sayang yang salah, ya, kasih sayang yang keliru. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kita lihat lagi bagaimana sikap daripada Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Undur ila tasarrufi Abi Musa kadzalika yatruku tashmita ibnihi lamma atasa. Coba kita perhatikan bagaimana Abu Musa al-Asy'ari, beliau tidak mengucapkan tashmit ketika anaknya bersin. Tidak mau beliau ucapkan tashmit. Falam yahmidillah, dikarenakan anaknya tak mengucapkan alhamdulillah. Wa yushammitu ghairahu lamma atasa wa hamidillah wa hamidallah. Tapi orang lain yang bukan anaknya, kalau orang tersebut bersin dan mengucapkan alhamdulillah, Abu Musa al-Asy'ari mentashmidkan orang tersebut. Jadi kalau walaupun itu anaknya sendiri, kalau anaknya bersin tak mengucapkan alhamdulillah, tak akan ditashmid, tak akan diucapkan yarhamukallah. Namun siapapun, walaupun bukan anak sendiri, kalau mereka bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka diucapkan tashmid yarhamukallah. Wa kullu dzalika ittiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu semuanya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Burdata. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Abi Burdah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, dakhaltu ala Abi Musa wa huwa fi baiti binati Al-Fadl bin Abbas. Aku masuk ke rumah aku bertemu dengan ayahku Musa, ya. Aku bertemu dengan Abu Musa, waktu itu dia di rumah putri Fadl bin Abbas. Fa'atastu falam yushammitni falam yushammitani. Lantas aku bersin, beliau diam aja, keadaan mengucapkan yarhamukallah. Wa atasat fashammatha. Tapi di saat putri Fadl bin Abbas bersin, Abu Musa mengucapkan yarhamukallah, yarhamukillah. Faraja'tu ila ummi fa akhbartuhu. Maka aku pun ngelapor ke ibuku. Ya, aku lapor ke ibuku. Tadi ayah ketika aku bersin, dia nggak mengucapkan yarhamukallah. Tapi ketika putri Fadl bin Abbas mengatakan bahwa dia bersin, ayah mengucapkan yarhamukillah. Itulah laporan daripada anak dari Abu Musa ini. Falamma ja'aha qalat, ketika Abu Musa ke rumah ibunya, ya, maksudnya ibu si anak ini, qalat, si ibu mengatakan, atasa indaka ibni falam tushammithu. Kenapa? Anakku ketika dia bersin, engkau tidak mengucapkan yarhamukallah untuk dia. Wa atasat fashammattaha. Tapi ketika si putri Fadl bin Abbas bersin, engkau mengucapkan tashmid. Itu kenapa? Kenapa dibeda-bedakan? Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menjawab, inna benaka atasa falam yahmidillah falam ushammithu. Masalahnya anakmu itu bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, makanya aku nggak mengucapkan yarhamukallah. Kemudian wa atasat fahamidatillah fashammattuha. Sementara dia, yaitu putri Fadl bin Abbas, dia bersinan mengucapkan alhamdulillah, makanya aku katakan padanya yarhamukillah. Demikian.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh." Apabila salah seorang kalian itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitkan dia, ucapkan untuknya yarhamukallah. Fa illam yahmidillah fala tushammituh. Kalau enggak mengucapkan alhamdulillah, maka enggak usah ucapkan yarhamukallah. Demikian ikhwah. Jadi walaupun anak sendiri, tetap sunnahnya nggak diucapkan yarhamukallah. Kalau dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Demikian ikhwah. Wa hadza Siddiq Abu Bakr radhiyallahu anhu ya'rifu qadra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fadla qarabati Rasulullah sallallahu fayaqul walladhi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulullah sallallahu ahabbu ilayya min asli minal qarabati. Perhatikan bagaimana Abu Bakar Siddiq, beliau mengetahui bagaimana posisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Apa komentar beliau? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih istimewa, lebih diutamakan ketimbang kerabatku sendiri. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini permasalahannya adalah bagaimana hukum mengatur, bagaimana hukum mengatur sesuai dengan hukum. Demikian ikhwah. Jadi tidak ada yang namanya lebih mendahulukan anak sendiri jika memang anak kita itu menyalahi aturan atau tidak memiliki kapabilitas misalnya untuk suatu jabatan, jika memang itu terkait dengan masalah perebutan jabatan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin para pemirsa masih ingat kajian-kajian kita yang lalu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjelang wafat, waktu itu beliau ditikam kemudian beliau mengatakan bahwasanya diminta kepada beliau supaya menunjuk khalifah yang ketiga setelah beliau wafat nanti. Beliau radhiyallahu anhu menyebutkan Ali, Utsman, Zubair, Thalhah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Mereka inilah, pilih di antara mereka ini. Ali, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair dan Thalhah. Demikian ikhwah. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Inilah orang-orang yang berhak yang paling pantas untuk menjabat sebagai khalifah. Silahkan kalian pilih dari yang 6 ini. Saya ulangi. Ali, Utsman, Zubair, Abu Thalhah dan Abdurrahman bin Auf. Demikian ikhwah. Itulah dia orang yang lebih layak. Dan beliau katakan, adapun Abdullah bin Umar tidak ada tempat sebagai kandidat untuk menjabat sebagai khalifah. Itu dia ikhwah. Kan beda dengan orang sekarang Orang sekarang ini kalau dia punya anak, kalau bisa semuanya anaknya. Demikian ikhwah. Kalau bapaknya presiden, kalau bisa anaknya menteri-menteri semua, demikian, atau gubernur-gubernur misalnya. Ya kalau seandainya anaknya tersebut memang orang yang punya kapabilitas dan memang profesional dan layak untuk menempati tempat tersebut, ya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya sebenarnya anak tersebut tidak layak menempati tempat tersebut, posisi jabatan tersebut tak layak, sementara banyak orang-orang lain yang lebih layak, maka ketika dia menempatkan anak yang mendapatkan jabatan tersebut, sama artinya dia sedang menzolimi orang lain yang seharusnya lebih layak untuk menempati tempat tersebut. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Ini jelas ikhwah bertentangan dengan tarbiyah pendidikan anak-anak. Kemudian difa'ur rajuli an abna'ihi wa mahabbatul khair lahum wa kullu dzalika bihaq. Pembelaan seorang laki-laki silahkan membela anak-anaknya dan kecintaan untuk mendapatkan kebaikan untuk anak-anaknya. Kemudian yang semuanya itu wa kullu dzalika bil haq, dengan cara yang benar tentunya. Jadi kalau ada seorang ayah membela anaknya, satu hal yang lumrah.
Ya, suatu hal yang lumrah, nggak masalah dan nggak melanggar hukum. Kemudian seorang ayah ingin agar anaknya ini mendapatkan berbagai macam kebaikan, silakan, tidak ada masalah. Tapi harus diketahui bahwasanya caranya harus yang syar'i, yang benar, tidak boleh melangkahi, tidak boleh melanggar syariat. Demikian ikhwah, ya. Jadi ya saya kira semua orang tua akan membela anaknya. Tapi kalau anaknya bersalah kemudian dia bela seolah-olah anaknya nggak bersalah, ini tentu salah, ikhwah. Ya, ini jelas keliru. Baik, wa hadza syai'un jabaliyun aidha. Membela anak, suka kebaikan untuk anak-anak, ini ada satu hal yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang. Wa qad jaa'a syar'u bi iqrarihi ma dama fil haqqi wal ma'ruf. Dan syariat membolehkan selama masih dengan cara yang benar dan dengan cara yang wajar. Fa in dzulima waladaka au zalam fa in dzulima waladuk au dzulimat ibnatuk falaka an tantasira li waladika wa li ibnatika biqadril mazlamah. Apabila anakmu terzolimi atau putrimu terzolimi, silahkan kamu bela, silahkan kamu tolong dia, ya, sesuai dengan kamu bela sesuai dengan kadar kezaliman yang sedang dia derita. Wa in kana lil afwi wajhun qawiyyun fi aktsaril ahyanan. Walaupun sebenarnya memaafkan itu jauh lebih baik, ya. Wa hadhi ba'du suwari difa' ar-rajuli an abna'ihi wa banatihi fil haqq. Berikut ini ada beberapa bentuk bagaimana seorang itu membela anak-anaknya, ya, membela anak laki-lakinya atau perempuannya dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar. Jadi ikhwah, di sini disebutkan bahwasanya ya kalau seandainya anak kita dizolimi oleh orang, silakan bela anak kita, ya, silakan bela anak kita kalau memang betul-betul dizolimi. Tapi tentunya pembelaan tersebut jangan sampai lebay ataupun berlebihan dari yang seharusnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Coba kita lihat beberapa contoh, ya. Lamma kana fi ijtima'i Fatimata binti Muhammad sallallahu ma binti aduwillah Abi Jahal tahta rajulin wahid kazaujataini li Ali bin Abi Thalib wa kana hadha adha li Fatimah. Ketika Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau disatukan dengan putri Abu Jahal di bawah seorang suami. Artinya di bawah seorang suami Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib yang sudah statusnya sudah sebagai suami Fatimah, dia ingin menikahi putrinya Abu Jahal. Demikian. Dia ingin menikahi putrinya Abu Jahal. Wa kana fi hadza adza li Fatimah. Tentunya ini akan mengganggu. Hal ini akan menyakiti Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah. Wa min thamma li abihi Rasulullah dafa'a Rasulullah an Fatimah. Atas dasar itu Rasulullah SAW membela Fatimah putri beliau. Wa mana Aliyan min dzalik, dan melarang Ali bin Abi Thalib untuk mempoligami mereka antara Fatimah dengan anaknya Abu Jahal. Illa ayyufariqal Fatimata wa yatazawwaj bi ibnati Abi Jahal, kecuali kalau dia menceraikan Fatimah dan menikah dengan putri Abu Jahal. Id kaifa yaltaimu hadzal wad', karena enggak akan mungkin bisa disatukan antara putri Rasulullah dengan putri musuh Allah. Kaifa tajtami'u bintu Rasulullah ma'a binti Abi Jahal, bagaimana mungkin bisa bersatu antara putri Rasulullah dengan putrinya Abu Jahal. Inna fi hadza dararan alaihima, ini semua tentunya akan bermudarat untuk mereka berdua. Fabnatu Abi Jahal qad tantasiru li abihi amam Fatimah, bisa saja putrinya Abu Jahal dia akan membela-bela ayahnya di hadapan Fatimah radhiyallahu anha. Bal waqad tanala min walidi Fatimah Rasulullah. Bahkan bisa saja gara-gara pertengkaran masalah bela-bela ayah, ya, bisa saja putrinya Abu Jahal malah mencela
ayahnya Fatimah radhiyallahu anha, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqau fil kufur hina izin. Akhirnya dia bisa jatuh pada kekufuran. Famana Rasulullah sallallahu hadi zijah lima fiha min al-adha lil jami' wa ha huwa al-hadis bidzalik. Dan atas dasar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan seperti ini, karena akan adanya gangguan, akan munculnya gangguan, ataupun masing-masing akan merasa terganggu dengan hal itu. Demikian ikhwah. Jadi di sini Syekh Mustafa Al-Adawi melihat bahwasanya alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ali bin Abi Thalib menikah dengan anaknya Abu Jahal, ya, ataupun mempoligami Fatimah radhiyallahu anha dengan anak Abu Jahal, itu dikarenakan dikhawatirkan nanti mereka bertengkar, ya, kemudian ya kita tahu sendiri bagaimana Abu Jahal musuhnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa saja ya ketika berbicara ternyata tiba-tiba putrinya Abu Jahal membela ayahnya, ya, membela ayahnya di hadapan Fatimah radhiyallahu anha. Sementara kita ketahui bahwasanya Abu Jahal itu banyak sekali kezalimannya terhadap Rasulullah SAW. Jadi kan bisa saja si nanti anaknya Abu Jahal membela Abu Jahal, sementara Fatimah radhiyallahu anha membela ayahnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja nanti putrinya Abu Jahal karena sudah emosi akhirnya mencela ayahnya Fatimah. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa jatuh kepada kekufuran. Demikian ikhwah. Itulah alasan, ya. Itulah sebuah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami dengan mempoligami Fatimah dengan putri Abu Jahal. Jadi bukan sebagaimana yang difahami oleh sebagian ibu-ibu bahwasanya Rasulullah sendiri tidak ingin anaknya dipoligami. Ini keliru. Ya, ini keliru. Ini masalahnya masalah khusus, yaitu dengan Abu Jahal. Demikian ikhwah. Kalau dengan wanita lain kan tidak ada keterangannya. Ya, tidak ada keterangannya. Demikian ikhwah. Ya, jadi bukan di sini Rasulullah sendiri saja tidak suka kalau anak dipoligami. Bukan masalah poligami, tapi masalah yang akan dinikahi Ali bin Abi Thalib adalah anaknya Abu Jahal. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Akhrajal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih mereka berdua min haditsil Miswari bin Makhramah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa 'alal mimbar, waktu itu beliau di atas mimbar. Apa kata beliau? Inna bani Hashim ibni al-Mughirah ista'danu fi ayyunkihu ibnatahum Aliyah bin Abi Thalib. Sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah minta izin kepadaku untuk menikahkan putri beliau dengan Ali bin Abi Thalib. Fala adanu, aku tak izinkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa la adanu, aku tak izinkan. Aku tak izinkan dan aku tak izinkan. Sampai 3 kali Rasulullah menegaskan. Ya, aku tak akan izinkan pernikahan ini, kata beliau. Illa ayyurida ibnu Abi Thalib ayyutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahum. Kecuali kalau anaknya Abu Thalib, ya, kecuali kalau anaknya Abu Thalib, maksudnya Ali bin Abi Thalib, kecuali kalau anaknya Abu Thalib itu menceraikan putriku dan dia menikah, silahkan menikah dengan putrinya Bani Hashim, putrinya Bani Hashim bil Mughirah. Demikian ikhwah. Fa inna ma hiya bid'atum minni. Fatimah itu merupakan termasuk anggota badanku. Dia adalah bagian dari tubuhku. Yuribuni ma arabaha. Akan menyakitkanku jika ada sesuatu yang menyakitkannya. Wa yu'dhini ma adahum. Dan menggangguku apa yang mengganggunya.
Demikian. Jadi di sini Rasulullah SAW dengan sangat tegas membela Fatimah radhiyallahu anha dan tak mengizinkan Ali bin Abi Thalib menikah mempoligaminya dengan anaknya Abu Jahal. Undur ila difai Asma binti Abi Bakar an aradi waladiha Abdullah bin Zubair ba'da qatalahu amama hadha rajul zalim wal amirul mubir Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Anda bisa lihat bagaimana Asma binti Abi Bakar membela anaknya Abdullah bin Zubair setelah dia dibunuh oleh seorang yang zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Akhraja Muslim fi sahihihi an Abi Naufal, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abi Naufal, qala dia berkata, ra'aitu Abdullah bin Zubair ala aqibati al-Madinah. Aku melihat Abdullah bin Zubair berada di salah satu kampung Madinah, di kampung Madinah. Kampung Madinah ini ikhwah salah satu kampung yang ada di sekitar kota Mekah. Qala dia berkata, faja'alat Quraisyun tamurru alaihi wan nasu hatta marra alaihi Abdullah bin Umar fawaqafa alaihi. Kata Abu Naufal, aku melihat jenazahnya Abdullah bin Zubair. Aku melihat jenazahnya Abdullah bin Zubair di sebuah kampung Madinah namanya, dan maka orang-orang Quraisy pun melewati jenazah tersebut, ya, hatta marra alaihi Abdullah bin Umar, sampai lewat juga Abdullah bin Umar, fawaqafa alaihi, dan dia pun berhenti di sana. Jadi waktu itu ikhwah, dalam keterangan lain, Abdullah bin Zubair ini sedang diikat di sebuah batang korma. Faqala, dan dia berkata, ya, tapi belum meninggal berarti ya, dan dia berkata, assalamu alayka ya Aba Khubaib. Assalamu alayka ya Aba Khubaib. Abu Khubaib ini kunyah dari Abdullah bin Zubair bin Awam, putra daripada Asma binti Abi Bakar. Assalamualaikum ya Aba Khubaib. Assalamualaikum ya Aba Khubaib. Assalamu alayka ya Aba Khubaib. Jadi di sini sampai 3 kali Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada Abu Khubaib, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Amma wallahi laqad kuntu anhaka an hadza. Bukankah aku sudah melarang kamu melakukan hal ini? Amma wallahi laqad kuntu anhaka an hadza. Bukankah demi Allah aku sudah larang kamu berbuat seperti ini? Amma wallahi in kuntu amma wallahi in kunta. Berarti 2 kali aja ya. Demikian. Jadi kata Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Zubair bin Awam, assalamualaikum ya Aba Khubaib. Assalamualaikum ya Aba Khubaib. Assalamualaikum ya Aba Khubaib. Amma wallahi laqad anhaka an hadza. Demi Allah, bukankah aku sudah larang kamu melakukan ini? Bukankah aku sudah melarang kamu melakukan ini 2 kali? Ya. Amma wallahi in kuntu ma alimtu sawwaman qawwaman. Wallahi in kunta ma alimtu sawwaman qawwaman usul rahmi. Demi Allah, aku tahu kamu itulah orang yang sangat rajin berpuasa, rajin sholat malam, dan sangat rajin menyambung silaturahmi. Amma wallahi la ummatun anta asyarruha li ummati khair. Summa nafadha Abdullah bin Umar. Demi Allah, sesungguhnya engkau dianggap umat yang buruk, ya, umat yang buruk, di antara umat yang menganggap baik diri mereka. Summa nafadha Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar pun pergi. Fabalaghal Hajjaju mauqifa Abdullah bin Umar. Lantas sampailah kepada Hajjaj tentang berita
Abdullah bin Umar tadi itu. Dan faqauluhu, dan juga ucapannya, fa arsala ilaihi, dan Hajjaj pun akhirnya mengutus, fa unzila ala jiz'ihi, dan akhirnya Abdullah bin Zubair pun dilepaskan, diturunkan dari ikatannya di batang kurma. Fa ulqiya fi kuburil yahud, dan dia pun dibuang ke kuburan orang-orang Yahud. Summa arsala ila ummihi Asma binti Abi Bakar, kemudian dikirimlah utusan ke ibunya Asma binti Abi Bakar. Fa'abat anta atiyahu. Jadi di sini Hajjaj bin Yusuf mengutus orang untuk mengundang ibunya Asma binti Abi Bakar. Maka fa'abat anta atiyahu. Namun Asma binti Abi Bakar, ibu dari Abdurrahman bin Zubair ini, nggak mau datang. Ya. Fa'ada alaiha. Lantas utusan tadi pun kembali datangi Asma binti Abi Bakar. Kemudian dan mengatakan, la ta'tini aw la ab'athanna ilaiki may yushibuk bikurunik. Kemudian utusan itu mengatakan, ya, pesan daripada Hajjaj bin Yusuf, ya, kamu datang menghadapku atau aku seret kamu, atau aku utus kepadamu orang yang menyeret rambutmu untuk datang kepadaku. Jadi diteret, dipegang kepalanya supaya datang, dipaksa datang menghadap Hajjaj bin Yusuf. Qala fa'abat, tapi tetap nggak mau. Wa qalat wallahi la atik hatta tab'atha ilayya may yushibuni bikuruni. Apa kata Asma binti Abi Bakar? Demi Allah, aku nggak akan datang menghadapmu hingga kamu kirim orang yang kamu katakan akan menyeret aku, yang menyeret, memegang rambutnya dan menyeretnya menghadap ke Hajjaj bin Yusuf. Aku akan lihat. Kata Asma binti Abi Bakar. Kemudian selanjutnya, ikhwah, faqala aruni sibtiyah fa akhadana alaihi. Lantas karena Asma binti Abi Bakar nggak mau menghadap ke Hajjaj bin Yusuf, maka akhirnya dialah yang datang. Ya, dia katakan, mana sendal sibtiyah saya, dan dia pun pakai. Kemudian summan talaqa yatawadzafu hatta dakhala alaiha. Kemudian dia pun pergi dan menghadap, bertemu dengan Asma binti Abi Bakar. Faqala kaifa ra'aitini sana'tu bi aduillah. Bagaimana pendapatmu? Apa yang aku lakukan, yang telah aku lakukan terhadap musuhnya Allah? Maksudnya itu adalah dianggap musuhnya Allah itu adalah Abdullah bin Zubair. Ya, jadi Abdullah bin Zubair ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf karena dianggap dia telah memberontak. Makanya Hajjaj bin Yusuf mengatakan adullah. Dia nanyanya ini kepada ayah, ibu daripada Abdullah bin Zubair. Demikian. Jadi kata Hajjaj bin Yusuf, bagaimana pendapatmu bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku telah lakukan terhadap musuh Allah ini? Maksudnya si Abdullah bin Zubair. Kemudian qalat ra'aituka afsadta alaihi dunyah wa afsada alaika akhiratak. Aku melihat kamu telah merusak kehidupan dunianya, sementara dia telah merusak kehidupan akhirat kamu. Demikian. Jadi kalau Hajjaj bin Yusuf akhirnya membunuh Abdullah bin Zubair, itu kan hanya masalah dunia. Di akhirat dia terlepas dari berbagai macam siksa karena memang Abdullah bin Zubair dalam posisi yang benar. Adapun dia, anakku, telah merusak akhiratmu. Artinya gara-gara kamu membunuh dia, akhirnya akhiratmu akan rusak gara-gara pembunuhan ini, gara-gara kezaliman seperti ini, kata Asma binti Abi Bakar. Wa balagani annaka taqulahu ya banata dzata nitaqaini, dan telah sampai kepadaku bahwasanya dikatakan kepadamu, wahai dikatakan in annaka taqulahu, dan telah sampai kepadaku berita bahwasanya engkau berkata kepada Abdullah bin Zubair, wahai anak yang memiliki dua tali pinggang. Yang memiliki dua tali pinggang ini maksudnya Asma binti Abi Bakar.
Asma binti Abi Bakar ikhwah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi hijrah, ya, mau pergi hijrah, itu beliau kan akhirnya bersembunyi dulu di gua, ya kan? Sewaktu Rasulullah berada di gua tersebut, itu yang datang, yang membawa makanan beliau dan Abu Bakar dan ayahnya adalah Asma binti Abi Bakar. Jadi dia punya 2 tali pinggang, yang satu tali pinggang itu untuk mengikat makanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, yang satu lagi untuk mengikat pinggangnya sendiri. Demikian ikhwah, ya. Makanya dikatakan Asma ini dzanitaqaini. Dan anak Asma binti Abi Bakar dikatakan oleh Asma, wahai putra dzanitaqaini, setelah sampai kepadaku, kata si Hajjaj, kamu mengatakan anakmu tersebut adalah putra seorang yang memiliki 2 tali pinggang. Ana wallahi dzatun naqatain, demi Allah, akulah orangnya, yang wanita yang memiliki 2 tali pinggang itu, kata Asma binti Abi Bakar. Jadi ketika Asma binti Abi Bakar mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, wahai putra seorang wanita yang memiliki 2 tali pinggang. Nah, dari kisah ini sepertinya Hajjaj bin Yusuf gak mengetahui bahwasanya yang mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW dzanitaqaini itu adalah Asma binti Abi Bakar. Jadi itu yang ditanya. Aku dengar kamu mengatakan, ibu mengatakan bahwasanya Abdullah bin Zubair ini adalah putri daripada wanita yang memiliki 2 tali pinggang, dzanitaqaini. Lantas apa kata Asma binti Abi Bakar? Akulah orangnya. Orang yang disebut Rasulullah SAW, yaitu wanita yang memiliki 2 tali pinggang, dzanitaqaini, nitaqaini. Ana wallahi dzatun niqataini, nitaqaini. Akulah orang yang memiliki 2 tali pinggang tersebut. Amma ahaduhuma fakuntu arfa'u bihi ta'am Rasulullah. Adapun salah satu tali pinggang tersebut aku gunakan untuk mengangkat makanan Rasulullah SAW wa ta'ama Abi Bakar minad dawab. Adapun satu tali pinggang aku gunakan untuk mengangkat makanan Rasulullah dan makanan Abu Bakar, dan untuk aku ikatkan di kendaraan. Wa ammal akhar fa nitaqul mar'ah allati la tastaghni anhu. Adapun tali pinggangnya satu lagi, ya aku gunakan sebagaimana kaum wanita menggunakan tali pinggang. Demikian ikhwah. Amma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Kembali Asma binti Abi Bakar bercerita bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kami, anna fi Thaqifin kadzaban mubiron. Sesungguhnya dari Bani Thaqif itu ada seorang yang kadzab, pendusta, wa mubiron, dan seorang yang zalim. Fa ammal kadzab fa ra'ainah. Adapun yang pendusta kita sudah lihat. Dia adalah, ya, dalam keterangan lain Mukhtar bin Ats-Tsaqafi. Wa ammal mubiru fala ukhaluka illa iyyah. Dan adapun yang zalim, ya tidak ada yang lain selain engkau, kata Asma binti Abi Bakar. Qala faqama anha wa lam yuraji'ha. Maka mendengar itu Hajjaj bin Yusuf pun bangkit dan meninggalkan Asma binti Abi Bakar. Jadi di sini dengan sangat tegasnya Asma binti Abi Bakar membela putra beliau Abdullah bin Zubair. Demikian, yang dibunuh secara zalim oleh Hajjaj bin Yusuf. Walakin hadha ad-difa' anil abna'i yajibu ayyakuna bil haqqi wal insaf. Hanya saja pembelaan terhadap anak-anak haruslah benar-benar insaf, haruslah dengan jalur yang benar dan insaf yang adil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang menzolimi maupun yang terzolimi. Qalu ya Rasulullah. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, fa kaifa nansuru zaliman? Kalau kami membela yang terzolimi, itu suatu hal yang sudah wajar. Terus kenapa kok kami harus bela orang yang menzolimi? Kalau yang terzolimi kami bela, suatu hal yang wajar. Tapi kalau yang menzolimi yang kami bela, kok bisa?
Qala ta'khudh fawqa yadayhi. Caranya yaitu kamu pegang tangannya. Dalam lafaz Ahmad, tamna'uhu minadh-dhulm, yaitu dengan cara kamu cegah kezaliman yang akan dia lakukan. Itu cara menolong orang yang zalim. Orang yang terzalimi ya kamu cegah orang jangan sampai menzalimi dia. Adapun si penzalim, orang yang menzalimi, dia ditolong dengan cara bagaimana? Cegah dia jangan sampai dia lakukan tindakan kezaliman, penganiayaan. Demikian ikhwah. Fa idza kharajta ayyuhal ab au ji'ta min amalik wa wajadta ibnaka yuqatil akharin fala tadrib khasma waladik mubasyarah. Kalau kamu keluar, wahai ayah, ya wahai para ayah, kalau Anda keluar dan kamu baru pulang dari pekerjaan, ternyata kamu lihat anakmu sedang bertengkar atau pukul-pukulan atau berkelahi dengan seseorang, jangan langsung kamu pukul lawannya. Ya, kalau kamu pulang dari kerja, kamu temui anakmu sedang berkelahi, jangan langsung kamu pukul lawan anakmu tersebut. Bal tarithu wanzur hal ibnuka huwa zalim al mukhti am huwal madlum. Tapi hendaklah kamu teliti terlebih dahulu, apakah yang keliru itu adalah anakmu ataukah lawan tengkarnya yang keliru. Demikian, tanya dulu. Ini jangan-jangan nanti anaknya yang telah menzolimi. Nah, jadi jangan kamu pukul langsung lawan kelahi anakmu, tapi kamu tanya-tanya dulu, kamu selidiki terlebih dahulu siapa yang zalim ini, siapa yang lebih dahulu, siapa yang salah, maka yang salah yang akan dihukum. Fa in kana waladuka fa huwa madlum hal al aula an tutiba khatirahu wa ta'fu 'anil zalim. Apabila jika ternyata anakmu yang berbuat zalim, jika ternyata anakmu yang terzalimi, yang teraniaya itu anakmu. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik? Anda maafkan si yang zalim, amin anna zalim syaril mufsid tahtaju ila zajri iqab. Ataukah si zalim ini yang jahat ini harus mendapat hukuman? Jadi silahkan. Jadi kamu tinggal pilih. Kalau ternyata setelah kamu selidiki ternyata memang anakmu lah yang teraniaya, tinggal kamu mau pilih yang mana. Apakah kamu mau maafkan si yang penzalim ini, ataukah kamu harus menghukum si zalim ini supaya memberikan dampak jerah? Itu terserahmu. Faqullu hadzal umur yajibu an nafhama wa tura'i. Semua ini haruslah kita fahami. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya di sini penulis hafizahullah ya Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya ini yaitu Fiqh Tarbiyatul Abna, bahwasanya wajar kalau orang tua membela anaknya. Ya, wajar kalau orang tua membela anaknya. Yang tidak wajar yaitu apabila pembelaan tersebut diberikan kepada anak yang sebenarnya posisinya salah. Atau posisinya yang dia yang menzolimi temannya. Ya, maka ini tentunya sangat keliru. Demikian ikhwah. Ya kalau seandainya anak kita yang salah, kita suruh dia untuk minta maaf. Atau kita minta maaf kepada anak tersebut. Kita hukum anak kita. Demikian. Kenapa? Karena anak kita yang salah. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti kalau kita sayang kepada anak kita belalah anak kita mati-matian, mau salah mau nggak salah, yang penting kita bela. Ini sikap yang sangat keliru. Ya. Dan dampaknya kepada anak sangat buruk. Inti anak-anak nanti akan ngelunjak ikhwah. Akan ngelunjak. Berapa banyak orang tua ketika anaknya melapor pada orang tuanya karena gurunya ada memukul dirinya, lantas orang tua datang ke sekolah dan kemudian melabrak habis-habisan sang guru, bahkan ada yang dengan tega memenjarakan sang guru. Tentunya ikhwah, ini jelas orang tua yang nggak punya pendidikan, artinya tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Demikian ikhwah. Ya kan, belakangan ini kan sering kita dengar bahwasanya ada guru yang dipenjarakan oleh wali murid. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, karena dipukul oleh sang guru. Demikian. Ya, yang namanya guru ya kali-kali ada mukul lah ikhwah. Ya.
sekali-sekali ada mukul. Tapi itulah ketika orang tua saking sayangnya dengan anaknya, apa yang dilaporkan oleh anaknya ditelan bulat-bulat ya, dan itu dijadikan sebagai bahan pembelaan anak terhadap sang guru. Akhirnya bagaimana ikhwah? Akhirnya berikutnya anak akan tahu bahwasanya apapun yang akan terjadi, ayahnya pasti akan membela anaknya. Akhirnya anak akan menjadi gelunjak, nggak menghormati guru karena dia tahu kalau dia diapa-apain maka ayahnya akan membelanya habis-habisan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau saya ditanya kalau ada murid seperti ini, mendingan keluarkan aja. Ya, keluarkan saja, nggak usah dididik. Karena sekolah itu adalah tempat untuk membantu orang tua mendidik anak-anak. Demikian ikhwah, membantu orang tua untuk mendidik anak-anak. Kalau seandainya anak-anak tidak bisa dididik, apalagi orang tuanya juga tak bisa diajak bekerja sama, mendingan dikeluarkan saja, suruh dia cari sekolah yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sangat penting ya, sangat penting kita mendidik anak-anak itu kewajiban orang tua. Dan apabila kita tak sanggup mendidiknya, mengajarkannya, maka silakan dipersilakan ke mencari sekolah untuk memberikan anak kita ilmu pengetahuan tambahan. Tapi harus ada kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah untuk membangun objek, yaitu anak, agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikianlah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, itu sajalah kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan Anda boleh telepon langsung dengan nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau juga boleh kirimkan pertanyaan via chat WhatsApp ke nomor yang sama, yaitu nomor yang tertera di pesawat televisi Anda. Nah, sudah ada yang masuk. Panjang sekali, Masya Allah. Panjang sekali. Tapi kita nantikan pertanyaan yang berikut. Assalamualaikum Ustaz, semoga antum dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Saya seorang ASN yang bekerja di bagian yang sibuknya pada waktu-waktu tertentu saja dan banyak waktu luang. Bolehkah saya mengisi dengan aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan kantor atau pekerjaan? Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, dalam masalah ini ya, jika Anda itu orang lapangan, di mana Anda itu tidak terkait dengan kantor ya, dan tugas Anda itu ya dalam waktu-waktu tertentu saja, maka ya silahkan Anda kerja atau memanfaatkan waktu yang tersisa untuk yang lain, karena tentunya waktu Anda ketika bekerja tidak terkait dengan waktu tertentu. Demikian ikhwah. Jadi ketika ada, berarti kan di sini ketika ada pekerjaan maka mulailah dia turun. Ya, jadi tidak ada waktu ngantor lah istilahnya, karena dia orang lapangan. Tapi kalau dia punya waktu kantor, misalnya ketika dia bekerja, dia sudah ada peraturan yang harus dia laksanakan, artinya dia harus masuk kantor jam sekian, jam 8 misalnya, kemudian pulang jam 5 sore misalnya, berarti kan dia memang harus full di kantor. Demikian. Ya, dia harus full di kantor dan dia harus memanfaatkan waktu itu untuk bekerja. Kalau seandainya pekerjaan sudah selesai, itu bagaimana? Ya,
Ya kalau seandainya pekerjaan yang lainnya itu misalnya mungkin dia sembari sembari menyelesaikan pekerjaannya sudah selesai semua, masih ada waktu, mungkin dia gunakanlah misalnya waktu tersebut untuk jualan online misalnya, kan dia nggak bisa nggak perlu kemana-mana. Maka dalam masalah ini ya sebaiknya dia izin dengan atasannya. Apalagi kalau dia menggunakan fasilitas internet yang ada di kantornya, wifi yang ada di kantornya. Maka dalam masalah ini sebaiknya lebih amannya dia minta izin dengan atasannya. Pak, gimana ini waktu saya jam 8 sampai jam 5 misalnya. Biasanya pekerjaan saya sudah selesai jam 3, masih ada waktu sisa jam 2. Boleh nggak saya gunakan waktu ini untuk saya cari job-job yang lain? Misalnya begitu. Boleh nggak? Ya tanpa keluar dari kantor misalnya. Dengan cara online. Kalau kata atasannya silahkan, maka lanjut. Kalau tidak, ya jangan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Oke. Halo. Halo. Ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan Ummu Yazid di Aceh. Ya, silakan Ibu. Ya, saya mau bertanya Ustadz, gini, saya punya anak yang masih umur 6 tahun, laki-laki. Gitu kalau bermain gitu dipukul sama temannya atau mainannya direbut. Saya biasakan bilang itu udah nggak apa-apa, jangan dibalas atau jangan kasih mainannya untuk mereka. Tapi nanti akhirnya anak saya ini jadi penakut, takut kalau dibully temannya dia akan diam gitu Ustadz, nggak melawan atau malah nggak marah gitu. Akhirnya saya takutnya ini dia jadi orang yang penakut gitu. Dan ayahnya pernah bilang kalau dipukul pukul balas, pukul balas, jangan diam aja. Sedangkan saya ngajarkan nggak usah dibalas. Jadi anak saya ini jadi bingung gitu. Ini temannya teman sekolah apa teman rumah, Bu? Teman rumah sebaya, anak Ya. sebaya di sekolah juga seperti itu gitu. Saya takutnya dia nanti jadi dibully karena anaknya agak sedikit penakut karena kebiasaan, karena dia dekat dengan saya selalu ngajarkan nggak usah dibalas. Nah, ini seharusnya saya bersikap seperti apa gini Ustaz, biar anak saya nggak penakut tapi juga tidak langsung membalas ketika dipukul sama temannya. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Taib. Kalau kejadian ini di sekolah, saya kira lebih mudah, yaitu ibu bisa hubungi pihak sekolah. Ya, pihak sekolah bahwasanya anak ibu selalu diganggu oleh teman-temannya, mainnya selalu direbut. Demikian, ya. Kemudian biasanya kan pihak guru itu akan menyelesaikan masalah antar anak-anak karena dia memang masih anak-anak kan, masih 6 tahun. Demikian, supaya si anak ini tidak terbiasa mengganggu temannya yang lain. Jadi anak ibu ini kan orang yang terganggu dengan tingkah laku anak-anak yang lain. Dengan ibu melapor ke wali guru, mungkin pihak sekolah, supaya ada anak-anak yang perlu diperhatikan karena suka mengganggu anak-anak yang lain, maka ya itu insya Allah akan lebih mudah, sehingga guru akan lebih perhatian terhadap anak-anak yang memang suka mengganggu. Demikian, itu satu. Yang kedua, tidak selamanya juga kalau mainan anak kita itu direbut temannya kemudian dikasihkan, tidak selamanya bagus juga, ya, tidak selamanya bagus juga. Ajarkan sekali anak ibu bahwasanya pertahankan, itu adalah hak dia. Demikian, ya. Karena ikhwah, yang memberi itu kan seharusnya mereka yang memang rela untuk memberi, bukan karena takut. Jadi ibu ajarkan dia untuk membela haknya. Udah, caranya begini nak, membela haknya. Pokoknya jangan dikasih. Demikian, kecuali kalau kamu rela memberinya, bukan dikarenakan takut. Demikian, ya. Jadi bukan harus memukul, ya, bukan harus memukul, membalas pukul, enggak. Artinya dia dalam rangka mempertahankan haknya, begitu. Dalam posisi seperti ini, kalau akhirnya membuat anak si penakut itu jadi kurang pas. Jadi gimana ya, kita katakan jaga mainanmu, jangan diberikan. Kalau seandainya ada yang menterormu, kasih tahu ibu, nanti ibu yang bicara.
Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau dia dibully temannya, kemudian dirampas mainannya dan akhirnya dia menjadi orang yang penakut, itu memberinya kan dikarenakan terpaksa. Demikian. Sementara kita ingin anak kita kalau dia memberi memang memberi karena sukarela, bukan karena terpaksa. Demikian ya. Jadi di sini bisa orang tua ikut menangani permasalahan si anak. Demikian. Bilang saja, kasih tahu ibu siapa orangnya. Nanti ibu yang nasihati temannya itu. Demikian. Jadi tidak berarti si anak diajari main kekerasan. Demikian. Kalau ada yang ngambil mainan, pukulkan saja, tumbukkan sekali. Enggak harus begitu, ikhwan. Ya, karena ini sudah main kekerasan dan kita tidak mengajarkan anak kita untuk main kekerasan. Demikian. Kita ajarkan mereka melalui prosedur. Demikian. Jadi dengan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya tanpa ada yang harus dipukul, tanpa ada di situ berlaku sebuah kekerasan. Allahu a'lam bishawab. Tapi ikhwah sepertinya nggak ada yang bertanya ini ya. Itulah kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Sedikit yang tadi telah kita bacakan, semoga menambah wawasan ilmu kita terkait dengan pendidikan anak, di mana boleh kita membela anak. Ya, seperti yang ibu tadi, kasus ibu tadi itu, ibu bela anak ibu. Tapi tentunya pembelaan itu disesuaikan dengan kapasitas si anak, disesuaikan juga dengan kasus si anak. Belalah dia, ya. Belalah dia dalam rangka mendidiknya. Jadi si anak juga terasa dia itu mendapat perlindungan dari ibunya, tapi dalam kapasitas yang sewajarnya. Demikian. Jadi si anak merasa terlindungi dan si anak juga tidak menjadi orang yang penakut. Demikian. Demikian para pemirsa sekalian, rahimanallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.